Militer Israel memerintahkan untuk mengevaluasi seluruh sandera di Gaza Utara pada Minggu kemarin. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin mengakhiri perang sebagai bagian dari dorongan baru untuk gencatan senjata. Trump menghimbau Israel untuk membuat kesepakatan di Gaza dan dapatkan kembali para sandera. Itulah yang ditulis Trump melalui akun Truth Social pada Minggu pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melaporkan akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membuka jalannya operasi militer ke Gaza guna pembebasan sandera. Seorang pejabat senior keamanan menyampaikan bahwa operasi di Gaza hampir mencapai tujuannya, tetapi memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat membahayakan sandera Israel yang masih ditahan. Dalam pernyataan resmi dan pesan singkat ke penduduk, militer Israel mendesak warga Gaza Utara untuk mengungsi ke wilayah Al-Mawasi di Khan Younis, yang ditetapkan sebagai zona kemanusiaan. Pasukan militer Israel sedang melakukan operasi intensif di wilayah ini. Operasi akan meningkat dan meluas untuk menghancurkan organisasi teroris. Perintah pengawalan mencakup wilayah Jabalia dan sebagian besar distrik kota Gaza. Menurut laporan tenaga medis dan warga setempat, serangan udara Israel meningkat di Jabalia, menghancurkan sejumlah rumah dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Di Khan Younis, 5 orang tewas dalam serangan udara di tenda dekat Al-Mawasi, sementara sedikitnya 12 lainnya dilaporkan meninggal dalam serangan terpisah di berbagai lokasi di Gaza. Dengan demikian, jumlah korban jiwa pada hari Minggu tercatat sebanyak 23 orang. Di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, para keluarga korban memberikan penghormatan terakhir sebelum pemakaman. Seorang warga mengatakan, sebulan lalu Israel menyuruh kami pindah ke Al-Mawasi. Kami tinggal di sana selama sebulan karena disebut zona aman. Sementara itu, mediator dari Mesir dan Qatar yang didukung oleh AS memulai kembali upaya gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran dan mendorong pengiriman sandera. Seorang pejabat Hamas menyatakan bahwa bersedia kembali ke meja perundingan, namun menegaskan bahwa perjanjian apapun harus mencakup pengakhiran perang. Hamas menyatakan siap memerdekakan sandera yang tersisa, diperkirakan sebanyak 20 orang yang masih hidup, hanya jika kesepakatan akhir konflik tercapai. Di sisi lain, menurut Israel perdamaian tidak akan dihentikan sampai Hamas dilucuti dan dibubarkan. Akhirnya dalam 24 jam terakhir, militer Israel, IDF melancarkan serangan udara yang menargetkan seorang tokoh penting di Gaza yang disebut sebagai pemimpin sel Hamas, yang menurut laporan juga memiliki keterkaitan dengan media. Serangan itu terjadi di sekitar kompleks Rumah Sakit Shifa, Gaza City dan menimbulkan korban jiwa, termasuk beberapa jurnalis lokal. Sementara pihak Israel menyatakan bahwa target utama berperan ganda sebagai anggota kelompok militan. Di saat bersamaan, perbincangan politik tingkat tinggi juga berlangsung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa kabinet telah mengambil keputusan strategis mengenai operasi di Gaza. Netanyahu juga berbicara dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk membahas langkah selanjutnya menghadapi Hamas. Menurut keterangan resmi, pembahasan itu mencakup rencana jangka menengah untuk mengendalikan Gaza sepenuhnya dengan proses evakuasi kemanusiaan ke daerah yang lebih aman di selatan jalur Gaza. Proses evakuasi ini diperkirakan akan berlangsung bertahap mengingat jumlah penduduk Gaza City mencapai lebih dari 800.000 jiwa. Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah Israel meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk dengan sekitar 300 truk per hari membawa makanan dan kebutuhan dasar. Peningkatan suplai ini ditujukan untuk memperkuat legitimasi internasional dan meringankan beban warga sipil sebelum operasi militer skala besar dilanjutkan. Di kawasan lain, Israel telah meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap Yaman dengan klaim menargetkan situs-situs penting yang dikendalikan kelompok Houthi, Senin lalu. Kelompok Houthi menyatakan bahwa pertahanan udara mereka merespons sengit serangan militer Zionis. Pertahanan udara Yaman secara efektif menghadapi agresi Israel, kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan singkat. Mereka menggunakan rudal permukaan ke udara yang diproduksi secara lokal. Belum ada laporan langsung tentang korban jiwa dan luka dari serangan udara besar-besaran Israel hari ini. Anggota Biro Politik Houthi, Mohammed Al-Farah mengatakan bahwa serangan Israel itu menargetkan pelabuhan Yaman, pembangkit listrik, dan fasilitas sipil lainnya. Ini merupakan upaya Zionis Israel untuk melukai warga sipil. Dia mengatakan, tidak ada hubungannya dengan aktivitas militer apapun.
Serangan besar-besaran Israel terhadap Yaman dengan nama sandi Operasi Black Flag atau Operasi Bendera Hitam terjadi setelah sedikitnya 3 rudal balistik Houthi diluncurkan ke Israel setelah gencatan senjata Iran dan Israel. Israel menyerang pelabuhan-pelabuhan Hodeidah, Ras Isa, Salif dan pembangkit listrik Ras Kanatib di sepanjang Laut Merah. IDF juga menyerang Galaxy Leader, sebuah kapal kargo yang direbut oleh Houthi pada November tahun 2023. Pasukan Houthi memasang sistem radar di kapal dan telah menggunakannya untuk melacak kapal-kapal di arena maritim internasional untuk memfasilitasi kegiatan teroris. Ini dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, dalam sebuah pernyataan setelah serangan tersebut. Beberapa saat sebelum gelombang serangan diluncurkan, juru bicara bahasa Arab IDF, Avichai Adrai, mengeluarkan peringatan evakuasi untuk pelabuhan dan pembangkit listrik di Yaman. Menteri Pertahanan Israel mengatakan serangan itu adalah bagian dari Operasi Bendera Hitam. Dalam sebuah pernyataan di media sosial, Katz mengatakan, Houthi akan terus membayar harga yang mahal atas tindakan mereka. Menteri Pertahanan Israel berjanji bahwa lebih banyak serangan akan menyusul jika Houthi terus meluncurkan drone dan rudal balistik ke Israel. Serangan militer Zionis terhadap Yaman terjadi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelum kita lanjut, mari luangkan waktu Anda sebentar untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak kehilangan berita terpopuler dari Populernesia. Dukungan Anda sangat berarti untuk channel kami. Di tengah perkembangan ini muncul pula berita mengenai aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg yang menyatakan rencana untuk memimpin armada kapal internasional ke Gaza dalam rangka menantang blokade laut. Rencana tersebut melibatkan partisipasi dari puluhan negara dengan keberangkatan awal dijadwalkan dari Spanyol pada akhir bulan. Sementara itu, sejumlah negara barat termasuk Australia yang baru-baru ini mengumumkan pengakuan simbolis terhadap negara Palestina, menekankan bahwa Hamas tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan masa depan Gaza. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara dukungan internasional untuk solusi dua negara dan posisi terhadap kelompok-kelompok bersenjata. Berpindah ke wilayah utara, situasi di Lebanon juga berkembang dengan cepat. Hizbullah, kelompok bersenjata yang berpengaruh di negara tersebut dikabarkan menghadapi tekanan baru setelah pemerintah Lebanon mengambil langkah-langkah yang membatasi ruang geraknya. Keputusan pemerintah ini menimbulkan kekecewaan di internal Hizbullah dan memicu demonstrasi di Beirut serta beberapa wilayah lain. Namun, organisasi tersebut sejauh ini berhati-hati agar ketegangan tidak meningkat menjadi bentrokan langsung dengan masyarakat Lebanon atau angkatan bersenjata negara itu. Banyak pengamat menilai bahwa Hizbullah melihat setiap upaya untuk melucuti senjata mereka sebagai ancaman terhadap peran strategis yang selama ini dijalankan. Beberapa tokoh Lebanon seperti penulis dan komentator politik, Ali Haidar menegaskan bahwa Hizbullah tetap meyakini keberadaan mereka penting untuk keamanan negara. Namun pandangan ini tidak selalu sejalan dengan opini publik Lebanon, yang menilai kelompok tersebut lebih banyak membawa negara ke dalam konflik regional termasuk konfrontasi dengan Israel. Saat ini Hizbullah juga disebut melakukan koordinasi erat dengan gerakan Amal, namun kehilangan dukungan dari sebagian mitra politik tradisional. Hal ini membuat organisasi tersebut semakin berhati-hati untuk tidak terlibat konfrontasi langsung dengan tentara Lebanon. Laporan terbaru menyebutkan adanya koordinasi keamanan antara otoritas Lebanon dan mitra internasional termasuk Amerika Serikat. Bahkan Menteri Pertahanan Lebanon Michael Mansar dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa telah ada mekanisme pemeriksaan di wilayah selatan, Sungai Litani yang selama ini dikenal sebagai basis pertahanan Hizbullah. Sebagai bagian dari mekanisme tersebut, tentara Lebanon mendapatkan akses untuk memeriksa lokasi-lokasi yang diduga sebagai gudang senjata Hizbullah. Dalam salah satu operasi pemeriksaan baru-baru ini, 6 prajurit Lebanon dilaporkan meninggal akibat ledakan yang belum jelas penyebabnya, apakah disebabkan jebakan atau kecelakaan. Meski demikian, pemeriksaan masih akan berlanjut dan menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mengurangi ketegangan di perbatasan selatan Lebanon. Di sisi lain, Israel juga meningkatkan operasi komunikasi dengan masyarakat Lebanon. Selebaran berbahasa Arab yang ditujukan langsung ke penduduk setempat dilaporkan beredar di beberapa kota. Dalam salah satu peristiwa, selebaran itu bahkan ditemukan bertepatan dengan pemakaman seorang anggota Hizbullah di wilayah El-Haim. Hal ini menunjukkan bahwa perang informasi kini menjadi salah satu instrumen yang dipakai Israel di samping operasi militer konvensional.
Selain perkembangan di Gaza dan Lebanon, dinamika regional juga semakin dipengaruhi oleh sikap negara-negara besar. Amerika Serikat tetap menjadi aktor kunci baik sebagai mediator maupun penentu arah diplomasi. Washington menekankan bahwa tujuan utamanya adalah menjaga keamanan Israel sekaligus memastikan adanya jalur kemanusiaan bagi warga sipil Palestina. Namun posisi AS juga menghadapi tantangan karena sejumlah pihak menilai langkah-langkahnya justru memperpanjang ketidakpercayaan. Sementara itu, Qatar, Mesir, dan Turki terus memainkan peran sebagai mediator. Doha berusaha menengahi komunikasi tidak langsung antara Israel dan Hamas. Sedangkan Kairo fokus menjaga stabilitas perbatasan Rafah agar tidak terjadi lonjakan pengungsi besar-besaran ke wilayah Mesir. Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan lebih sering mengangkat isu Gaza di forum internasional dengan menekankan perlunya solusi politik yang lebih menyeluruh. Di jalur diplomasi internasional, Dewan Keamanan PBB beberapa kali menggelar pertemuan darurat. Namun, resolusi yang diajukan sering terhambat oleh perbedaan posisi negara anggota tetap. Amerika Serikat kerap menggunakan hak veto untuk melindungi Israel. Sementara Rusia dan Tiongkok mencoba memanfaatkan situasi untuk meningkatkan pengaruh diplomatik mereka di kawasan.